faktanya 14 ke atas. Betapa kagetnya yang bersangkutan karena sudah ada isinya. Ya, sudah ada isinya. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik apa yang disampaikan oleh Refli Harun begitu kan ya. Ternyata cerita dari KPPS, memang data-data itu sebelumnya sudah ada nilai atau sudah ada suara yang kemudian sudah diletakkan di situ. Benarkah seperti itu begitu kan? Kalau memang benar dengan kejadian-kejadian seperti itu, maka ini dianggap janggal begitu kan? Kenapa saya katakan dianggap janggal? Karena nampaknya ya apa yang disampaikan Refli Harun di sini begitu sudah menunjukkan bahwa pemilu kita tidak netral. Kalau sudah pemilu tidak netral seperti ini, wah ini kacau begitu. Ada apa begitu kan? Ya ini yang mesti kita telusuri betul begitu kan ya. Nampaknya apa yang kemudian disampaikan oleh Refli Harun ini begitu kan sudah menunjukkan bagaimana demokrasi kita ya sudah tidak jurdil. Ini pengakuan anggota KPPS situs KPU direkap ternyata sudah ada isinya sejak tanggal 13 Februari sebelum penghitungan suara dimulai. Artinya kan sudah ada suaranya begitu kan. Jadi kalau sudah ada suaranya ini menjadi awal bagaimana seseorang itu begitu kan ya. Ada dugaan-dugaan sudah ada nuansa kecurangan di situ begitu. Jadi masyarakat kalau masih belum paham dengan seperti itu, mari kita saksikan apa yang disampaikan oleh Refli Harun. Seperti ini. Ini ya yang disampaikan oleh Refli Harun. Yang bersangkutan karena sudah ada isinya. Ya, sudah ada isinya dan jauh sekali. Misalnya lalu dia lihat di TPS dia, ya. Di TPS dia itu jumlah yang nyoblos itu ya kurang lebih 294. Kemudian dari itu salah satu paslon itu mendapatkan tambahan luar biasa. Aslinya berapa tadi aslinya? Oke. Dia mendapatkan 700 padahal aslinya cuma 200. Nah, itu kan ada indikasi-indikasi yang kemudian mereka dugaan-dugaan betul begitu kan. Karena memang suara itu sudah dipersiapkan katanya begitu kan. Kalau sudah cerita-cerita ini masuk, maka bukan tidak mungkin dugaan yang kemudian ada pelanggaran ini, pelanggaran itu sudah nyata sebenarnya begitu kan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Bagi kami adalah nuansa-nuansa politik seperti ini bagi kami adalah satu hal yang perlu kita lakukan begitu kan. Salah satunya adalah bagaimana KPU ya dan Bawaslu didorong untuk bisa menjadi netralitas begitu kan untuk bisa melakukan bagaimana pemilu-pemilu ini dengan jurdil. Kalau sudah ada pengakuan seperti itu bagaimana coba? Apakah Bawaslu dan KPU tidak mengakui hal itu begitu? Apakah ini bohong atau tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu. Karena apa yang kemudian disampaikan oleh mereka begitu kan ya. Dari Refli Harun itu dia punya data, punya cerita dari KPPS-nya bagaimana dia data-data itu sudah dipersiapkan begitu. Artinya kalau data itu sudah dipersiapkan bukan tidak mungkin. Ya memang sesuai dengan si rekap, sesuai dengan si satu. Karena tapi itu mereka pesanan bisa saja seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya sudah ditulis mereka ya. Tapi walaupun orang lain sudah mengatakan ini, mengatakan itu, kalau rekapannya memang disesuaikan, sudah ada surat suara sebelumnya yang ditulis, maka ini bukan tidak mungkin akan terjadi lagi kepada siapapun begitu kan. Sayang seribu sayang begitu dengan adanya situasi politik seperti itu bisa menjadi kita tidak jurdil. Mari kita lanjutkan lagi seperti ini. 200 ya 217. Jadi aslinya 217 tapi ternyata di situs yang
dibuka itu sudah tercantum salah satu paslon 700, bayangkan. Dan ternyata tidak hanya di TPS-nya petugas ini melihat, bukan hampir ya, mungkin ada ribuan mungkin ya, ribuan TPS yang sudah terisi semuanya. Coba bayangkan, penghitungan suara belum dimulai, tapi si rekap itu sudah terisi. Saudara sekalian, kita sedang menghadapi sebuah, apa ya, kalau dengan sedih saya mengatakan, sebuah pemilu yang benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Coba bayangkan, penghitungan suara belum dilakukan karena baru akan dimulai pukul 14.00, tapi tiba-tiba. Nah, itulah ya apa yang diungkapkan oleh Rafli Harun begitu kan ya. Mari kita baca komentar-komentar dari netizen. Ini, ganti ketua KPU diduga terlibat dalam pengaturan skor. Banyak sekali yang kemudian dibongkar begitu kan ya. Ada yang mengatakan begini, kenapa skor Anies Baswedan ketika dirubah malah ya yang lain juga berubah katanya begitu. Banyak yang mengatakan seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya apakah cerita-cerita seperti ini ya sudah jelas ya dari KPPS-nya atau bagaimana begitu kan ya. Nah, ini yang kemudian kita lihat begitu kan ya, dari apa namanya, dari sebuah video yang beredar hari ini begitu kan, ada kecurangan-kecurangan besar katanya begitu. Ini yang kita apa namanya, kasusnya katanya begitu kan. Kasusnya seperti ini. Kalau sudah masuk itu tidak bisa diedit. Ini bayangkan bagaimana dengan situasi politik hari ini begitu kan. Kok bisa kacau seperti ini? Ada apa? Ini yang mesti kita telusuri bersama begitu kan ya. Jangan sampai harapan-harapan masyarakat seperti ini begitu kan dicidrai begitu dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada. Quick count juga rekaman tanggal 13 Februari juga kah katanya. Ini komentar dari netizen ya. Artinya masyarakat bisa memahami betul bahwa persoalan-persoalan sekarang ini bisa ya dibuktikan apa namanya dengan ada dugaan-dugaan kecurangan besar. Ya kita kumpulkan bersama di situ begitu kan ya. Kita kumpulkan, kita adu bukti begitu kan di pengadilan nanti. Ya terserah kalau pengadilan misalnya tidak ingin memproses atau tidak terjadi dua putaran, ya kita bagaimana begitu kan ya. Ini kan sudah terjadi di lapangan di situ begitu. Tanggal 13 sudah ada isinya. Coba kalian pikir deh, itu kan kemungkinan hasil dari rekap suara yang ada di luar negeri. Kalau salah gue minta maaf. Tapi coba kalian lihat asal-usul dulu beritanya. Jangan asal ngomong tapi nggak ada bukti. Jadi itu kan cerita dari KPPS-nya begitu. Ini adalah kejahatan demokrasi dalam perilaku. Kalau bisa, tangkap pelakunya untuk dibuka depan publik siapa dalang utamanya. Betul, saya setuju sekali begitu. Biar demokrasi tidak dicederai dengan hal-hal seperti itu juga begitu kan ya. Setiap tahun demokrasi ya dicederai dengan adanya situasi politik. Bagi kami adalah ini hal-hal yang bersifat apa namanya, bersifat dugaan yang kemudian mengarah kepada salah satu apa namanya keuntungan ya kepada salah satu calon ya. Kalau memang jurdil ya kita lihat saja KPU dan Bawaslu-nya di situ begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat harus benar-benar mengawasi begitu kan ya. Benar-benar mengawasi dalam mengawal bagaimana surat suara yang ada selama ini. Sejak awal ketua ya KPU katanya bermasalah. Settingannya emang demikian. Ini komentar dan netizen banyak sekali begitu. Ada data yang tidak sesuai, terus kemudian banyak apa namanya? Banyak kemudian data itu kalau diganti tetap. Banyak sebagian mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan ini tidak bisa diedit dan sebagainya. Banyak muncul spekulasi itu. Tapi bagi kami adalah ya, karena memang nampaknya hari ini kalau saya pribadi begitu, kalau kita berasumsi seperti ini, maka hal-hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita ya melakukan tindakan-tindakan seperti ini harus dilaporkan begitu kan. Tindakan-tindakan seperti ini harus dilaporkan karena kepada pihak yang berwenang. Karena
sekarang itu mau dilaporkan kemana juga hal yang kemudian dianggap biasa begitu kan. Saya nggak tahu konsepnya bagaimana, tapi yang jelas mereka mengatakan wah ini kalau seperti ini terus kan artinya kan masih nuansa mereka agak-agak ada sesuatu yang dimainkan begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.